Keberadaan fintech pendanaan atau pinjaman online sejatinya diharapkan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit kasus pinjaman online yang justru merugikan masyarakat. Bahkan ada yang berakhir tragis seperti bunuh diri. Kita bahas bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies. Sebelumnya juga kami sudah menghubungi pihak dari OJK dan AFPI bersama dengan kami, namun sampai sore ini tidak mendapatkan respon. Mas Bima, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Mas Bima, kita masih belum bisa memastikan mengenai kasus bunuh diri ini. Masih dugaan, tapi bukan hal yang tidak mungkin orang-orang depresi kemudian memilih mengakhiri hidupnya karena terlilit utang dari pinjaman online. Sebetulnya Anda melihat industri fintech pendanaan ini, ekosistemnya seperti apa? Sehatkah? Ya, sebenarnya dari awal yang namanya fintech lending, peer-to-peer lending, itu kan diharapkan untuk menyalurkan pinjaman kepada sektor produktif yang membutuhkan, usaha mikro, usaha UMKM yang selama ini susah dapat pinjaman dari lembaga keuangan seperti perbankan. Nah, tapi makin lama makin ke sini, esensi dari adanya fintech lending ini semakin jauh dari tujuan awal. Pinjamannya lebih banyak pinjaman ke konsumtif. Kemudian dari sisi bunga pinjamannya mahal sekali, 0,4% gitu kan per hari. Kalau 0,4% dikalikan 1 tahun, berarti sudah sekitar 146%. Jadi kalau pinjam 5 juta, itu dari bunganya saja, itu baliknya kan bisa 12 juta. Karena lebih dari pokoknya nih bunganya. Belum kemudian denda keterlambatannya juga tinggi. Selain itu ada biaya-biaya admin. Nah, ini kan sering diprotes juga biaya-biaya admin, yang kemudian biaya-biaya admin ini justru memberatkan sekali nih bagi borrower atau calon peminjam dari fintech lending. Nah, kalau kita lihat dari kinerja fintech lending, ini dari awal sudah diingatkan sebenarnya kepada OJK untuk jangan mudah menerima pendaftaran fintech, karena terlalu banyak pengawasan jadi susah. Lebih baik fintech itu jumlahnya sedikit, tapi berkualitas, pinjamannya ke produktif, manajemen resikonya juga bagus. Nah, ada lagi juga kita lihat cermati bahwa pemasaran fintech ini liar sekali, gitu, terutama di media sosial. Sebagian bahkan dibantu oleh influencer. Jadi masyarakat hanya menganggap bahwa fintech ini cepat dan mudah, tapi tanpa penjelasan soal resikonya. Makanya edukasi dan literasi keuangan di fintech ini kan minim, masih jauh lah, ya masih jauh. Nah, kemudian bicara soal penagihan atau debt collection-nya. Jadi bagaimana cara penagihan ini hanya sifatnya adalah disepakati di dalam asosiasi. Tapi kan kita inginkan sebenarnya ini bentuknya POJK yang ketat gitu, peraturan OJK yang ketat. Bahwa jelas lah udah nggak boleh pakai syarat. Jadi penagihan fintech ini harusnya disamakan dengan cara-cara penagihan di perbankan. Nggak ada bedanya sebenarnya cara tagihannya. Dan juga fintech ini banyak sekali ditemukan dia mengoutsourcing atau menyerahkan penagihan atau collection-nya ini kepada pihak ketiga. Nah, disinilah ada letaknya masalah, karena dianggap permasalahan antara mereka yang belum membayar tagihan dengan fintech itu diselesaikan dengan pihak ketiga, yaitu debt collector itu. Kalau misalkan ada masalah, seolah fintechnya menyalahkan pihak ketiganya. Padahal kontraknya adalah kontrak antara si calon peminjam itu dengan platform fintech, bukan dengan debt collectornya kan gitu. Yang kemudian akhirnya juga minim pengawasan kepada third party dari bagian penagihan tersebut ya, third party divisi penagihan. Tapi Mas Bima, yang kemarin juga menjadi sorotan, kemarin kita sempat mengundang Direktur Utama dari ADA kami untuk berbicara di CNN Indonesia Connected. Ada 3 klarifikasi yang diberikan kepada OJK selain mengenai klarifikasi nasabah yang bunuh diri, kemudian ada orderan fiktif, ada juga soal biaya layanan yang begitu tinggi, nyaris 100%. Disampaikan oleh direktur tersebut bahwa biaya layanan itu adalah biaya asuransi. Tanggapan Anda? Ya, sebenarnya nggak begitu. Jadi biaya asuransi itu kan lebih banyak bahkan dibebankannya kepada si pemberi dana. Jadi asuransi di dalam fintech itu tujuannya adalah ketika si peminjam atau borrower tidak mampu membayar, maka si pemilik modal
atau lender ya sebutnya, itu akan mendapatkan pengembalian lah. Dan ada bantuan dari perusahaan asuransi untuk melakukan pengawasan. Jadi yang mengawasi nanti fintech-nya, lendernya juga, kemudian yang mengawasi adalah perusahaan asuransi. Jadi tetap nggak masuk akal kalau biaya administrasi yang disebutkan untuk asuransi setinggi itu. Nah ini kan OJK harus transparan lah, dalam artian menekan fintech untuk transparan. Biaya administrasi itu gimana cara menghitungnya, apa saja komponennya. Ini yang harus disampaikan kepada calon peminjam pada saat mereka mengajukan pinjaman. Nah ini yang memang banyak yang nggak transparan ya, di dalam permasalahan fintech ini. Karena apa? Karena berlindung bahwa fintech ini harus diberikan keleluasaan atau ruang untuk berinovasi, jangan mengganggu inovasi di sektor keuangan. Yang kita lihat, inovasi sektor keuangan, khususnya fintech, ini justru blunder bagi UMKM. Justru mereka merasa bunganya lebih tinggi, bagi konsumen pun juga akhirnya terjerat juga gitu ya dengan denda, dan bahkan beberapa peminjam ya bukan sekedar mengakhiri hidup gitu ya. Beberapa kasus ini kan puncak gunung es. Meskipun kita belum lihat ya apakah ini betul-betul memang debiturnya ada kami, tetapi di kasus-kasus lain kan memang sudah banyak yang mengeluh. Ada guru yang terjerat pinjaman online gitu ya, kemudian ibu-ibu rumah tangga, ada pelajar juga. Jadi ini sudah puncak gunung es, di mana OJK harus membongkar semuanya mumpung ada kesempatan ini. Harus tegas, dan sebetulnya aturan mainnya berbeda ya, pinjaman online dengan peer-to-peer lending yang kayaknya sekarang jadi jauh begitu mendefinisikannya. Dan balik lagi, konsumen harus lebih teliti, edukasi juga harus lebih dikencangkan lagi oleh OJK selaku regulator agar bisa memberikan pemahaman bahwa ini bukanlah pinjol, bukanlah untuk konsumtif, melainkan tadi untuk lebih produktif, inklusif keuangan ini. Terima kasih banyak Mas Bima Yudhistira sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Ya, terima kasih.